Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita belajar bersama dengan Teh Febi dan sahabat semuanya yang hadir pada kesempatan sore hari ini ya Teh. Mungkin sebelum nanti kita masuk ke testimoninya teman-teman, kita ingin mengupas sebuah tema yang ini sangat menarik tentang melampaui iri dan mengubahnya menjadi cinta, dan itu akan menjadi jalan manifestasi yang sangat powerful gitu ya. Jadi ceritanya gini Teh, kita ini kan manusiawi ya, kadang kalau melihat seseorang yang nggak kita suka, terus kemudian punya prestasi yang gemilang, itu terkadang masih muncul rasa-rasa iri, rasa-rasa nggak suka gitu ya. Terus yang namanya hidup gitu, kadang kita mencapai sesuatu, kebalik juga ada orang yang iri juga sama kita gitu. Nah pertanyaan saya, gimana sih Teh tekniknya mengubah rasa atau emosi iri ini menjadi cinta, dan itu akan menjadi jalan manifestasi paling powerful gitu. Gimana Teh Febi? Jadi gini Mas Hendra, itu sebabnya penting ya kita untuk tahu sebuah sistem kerja semesta, bahwa sistem kerja semesta itu bekerja seperti pantulan gitu. Dia seperti cermin yang memantul. Artinya apa? Ketika semesta, Allah dan semesta mengizinkan ada realita hadir di dalam kehidupan kita berupa teman yang sukses gitu, itu artinya sebenarnya sinyal semestanya itu lagi kayak pengen ngasih tahu kamu juga bakal dapat kesuksesan itu gitu. Sebetulnya itu sinyal. Karena apa? Karena semesta, Allah dan semesta itu berkomunikasi sama kita lewat peristiwa, Mas Hendra. Jadi ketika ada sebuah peristiwa, itu ada sebuah cerita yang lagi mau disampaikan ke kita gitu. Ketika ada kesuksesan salah satu teman kita terjadi dan kita melihat, mendengar dan merasakan itu, sadari bahwa orang yang hadir dalam kehidupan kita itu adalah pantulan. Dan yang terjadi terhadap kehidupan kita tergantung bagaimana kita meresponnya, Mas Hendra. Pada saat responnya adalah iri, nih ya, pada saat responnya, ih kenapa sih kok dia yang berhasil, harusnya kan aku gitu. Pada saat responnya iri, semesta itu membaca bahwa kamu nggak mau itu, gitu. Semesta membaca kamu nggak mau itu, kamu nggak suka itu. Jadi sisi kesuksesan orang itu akan sulit sekali terjadi di dalam kehidupan dia. Karena respon kita inilah yang menciptakan realita kita. Respon kita yang menciptakan realita kita. Respon iri, respon kesel, respon cemburu gitu ya, marah, iri, itu artinya aku nggak mau itu, dan semesta akan menjauhkan realitas yang menyenangkan itu dalam kehidupan kita. Artinya kita menolaknya, menolak realita itu datang. Berbeda dengan sebuah kesadaran bahwa ketika ada kesuksesan terjadi, sinyal semesta. Sinyal semesta nih, aku bakal dapetin yang seperti ini, karena semesta dan Allah berkomunikasi sama kita lewat peristiwa. Ketika sesuatu itu datang kayak ngasih katalog gitu Mas Hendra, mau ini enggak gitu, katalog hadir nih dalam kehidupan kita. Ketika kita lihat itu sebagai sebuah realita bahwa ada hukum pantulan, aku dan kamu adalah satu. Kan sama-sama isi dalemannya Mas. Iya. Jadi pasti dia akan menarik dalam realita yang kalau kita mau sesuatu biasanya dihadirkan dulu di lingkungan kita seperti itu. Nah ketika kita memahami dalam sebuah pengetahuan bahwa semesta berkomunikasi sama kita lewat peristiwa, ini ada katalog jalan nih berupa kesuksesan, atau temen cerita, income aku udah 100 juta loh. Nah, ketika kita tahu pengetahuannya bahwa feedback dari kita itulah yang menciptakan realita, pasti kita akan bilang,
Alhamdulillah, semoga dia semakin sukses, semakin lancar, dan itu menular kepadaku. Artinya kita agree dengan semua realita itu dan semesta membaca. Adanya getaran syukur, adanya getaran bahagia, adanya getaran mendoakan, adanya getaran sayang, ada getaran cinta. Dan realita itu yang kita dapat. Dan biasanya kita akan dapat tuh seperti apa yang dilihat. Kalau aku ngelihat sesuatu yang nyaman-nyaman, yang enak-enak, atau temen yang lebih sukses, itu selalu yes, aku akan jadi seperti itu. On the way, on the Iya. way. Aku bisa mulai nangkap ya. Tapi yang jadi masalah, kalau misalnya yang sukses itu adalah teman dekat, tetangga, atau kemudian pada apa tuh namanya, pada sebuah circle yang memang hubungan kita sama dia itu netral-netral aja, nggak pernah ada konflik, nggak pernah ada luka batin. Itu saya pikir menjadi lebih mudah untuk kemudian kita bisa oke, ini sinyal semesta, aku akan bisa seperti dia. Ini tanda-tanda sebentar lagi aku akan sampai di level itu. Itu akan lebih mudah teh. Nah, yang jadi Iya, persoalan adalah ketika kemudian itu terjadi kepada orang-orang yang kita benci gitu, bahkan lihat mukanya aja tuh gitu ya. Nah, ini kan bukan persoalan yang gampang gitu. Gimana tips dan triksnya supaya kemudian kita tetap bisa mencintai orang-orang yang kita benci itu, Teh. ya. Kembali lagi sadari bahwa semua yang hadir itu tukang pos, Mas. Ketika orang itu hadir dan akhirnya kita ke-trigger, kesal, marah, itu ada pesan semestanya bahwa rasa marah, kesel itu menutupi kelimpahan kamu. Ya memang harus disadari, disambut, terima, alirkan, lepaskan. Hanya itu caranya gitu. Untuk pada akhirnya output di dalam kehidupan kita itu bisa selaras sejalan dengan keinginan kita. Pada saat, Mas Hendra, kuncinya ya, pada saat realita hidup kita tidak sesuai apa yang kita pengen, artinya getaran tubuh kita lagi nggak selaras, Mas. Itu sebuah notifikasi. Time to release. Kalau ada peristiwa yang aku nggak suka sama peristiwa ini atau aku nggak nyaman sama peristiwa ini, artinya tubuh kita lagi nggak selaras dengan getaran semesta. Dan itu notifikasi untuk waktunya kita sambut, terima semua realita, sadari, terima apa adanya situasi itu, alirkan, lepaskan. Waktunya rilis. Hanya itu sih, Mas. Jadi kehidupan ini seni dalam penerimaan semua. Dan seni gak usah dipegangin deh, dilepasin aja hasilnya. Seni itu aja sih kalau diambil kesimpulannya sebenarnya, Mas. Hanya substansi simpel. Tapi boleh nambahin pertanyaan nggak untuk yang lagi dibahas ini ya? Jadi kan kalau itu ada di pihak kita ya, artinya itu mengenai feeling kita. Cuman kan selama ini fenomenanya kadang ada di diri orang lain. Kayak misalkan ain, kan dalam Islam juga ada ya. Nah, jadi ada yang kebahagiaan kita itu nyakitin orang lain gitu loh. Dan itu biasanya terjadi di keluarga ya. Maksudnya kerabat dekat gitu. Ada yang kita kadang feel gitu, kita kadang ngerasain orang ini tuh nggak senang melihat saya senang gitu. Itu sebaiknya respon kita seperti apa? Kalau selama ini yang saya lakukan, saya misalkan kan kita senang bikin kayak story kalau kita lagi ke satu tempat yang menyenangkan. Itu kadang kalau misalkan saya itu share gitu, itu kayak kerasa gitu feel-nya, dan nanti kita ada aja gitu berantem atau apa gitu kan. Saya pikir apa ini yang dinamakan ain gitu. Itu saya masih agak rancu nih di dalam menyikapi hal seperti ini. Mohon penjelasannya. Iya. Jadi inti dari semua adalah apa yang kita rasain. Kalau ada sensasi rasa yang nggak nyaman, sambut aja rasa yang nggak nyaman itu, alirkan, lepaskan gitu. Substansinya itu aja sih, Teh. Jadi kalau misalnya ada sesuatu nih yang terjadi dalam realita nih, kehidupan berjalan, lalu ada sensasi tubuh yang nggak nyaman. Kan sensasi tubuh yang nggak nyaman macam-macam ya. Ada rasa nggak enak, ada rasa sedih, ada rasa cemas gitu. Sebenarnya nggak perlu dikasih judul juga sih.
sensasi-sensasi itu. Pokoknya ada rasa nggak nyaman di hati aja, rasa nggak nyaman di hati, duduk dulu sama rasa itu, terima aja rasa itu, terima, sambut, terima, alirkan, lepaskan. Di titik kita menyambut itu dengan penuh gitu, kita sadari bahwa sebenarnya semua rasa ini cuma butuh diterima gitu, jangan ditolak gitu. Duduk aja sama rasa itu, berdamai sama rasa yang nggak nyaman tadi itu, ketika udah naruh status story kita lagi jalan di mana segala macem. Kalau ada rasa yang nggak nyaman, ya udah sambut, terima, alirkan, lepaskan. Hari-hari kayak gitu sih kalau aku, sambut, terima, alirkan, lepaskan. Karena pencipta realita kita adalah respon energi yang kita lepaskan. Apa yang kita lepaskan secara energi, itulah yang kita terima. Apa yang kita lepaskan, itu yang kita terima. Apa yang kita fokuskan, apa yang kita intensikan, itu yang jadi realita kenyataan. Itu yang kita terima gitu. Jadi substansinya seperti itu. Kalau memang niatnya tidak menyakiti orang lain, ngalir aja teh. Tapi kalau ternyata di dalam perjalanannya ada rasa aduh nggak nyaman, ya udah sambut, terima, alirkan, lepaskan. Gitu. Oke. Oke, Mas Hendra? Oke. Berarti dengan apa tuh namanya, mungkin bisa dikasih contoh konkret kalau versinya Teh Feby ya, supaya apa ya, supaya kita itu tetap senantiasa bisa menjaga cinta, supaya tetap menyala meskipun badai menerpa gitu ya. Kalau aku kan sederhana banget gitu ya, misalnya ada orang yang nggak suka gitu, alah nggak level ngurusin dia, mikir yang lebih produktif gitu ya, ngurusin orang-orang yang mencintai kita gitu. Atau kalau nggak gitu, pakai analogi berjalan di tengah hutan melihat mangga busuk. Kalau kita goblok ya mangga busuknya kita pegang terus kemudian kita jilat, kita muntah-muntah sendiri. Tapi kalau kita cerdas, udah jelas-jelas mangga busuk kok, abaikan aja, jalan aja ya, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu gitu ya. Mereka anjingnya, kita kafilahnya. Itu kalau saya sesimpel itu sih, sudah nggak ada problem lagi gitu. Nah kalau caranya Teh Feby mungkin ini bisa dikasih contoh ya, biar bisa dipraktikkan sama teman-teman gitu. Gimana Teh? Ya, gini Mas Hendra. Aku memahami bahwa di dalam kehidupan ini ada hukum semesta. Salah satunya adalah hukum keseimbangan. Salah satunya adalah hukum keseimbangan. Ngaji Roso, Mas Hendra, dengan semua apa yang dilakukan, dengan totalitas, banyak yang muji, Mas. Tapi banyak juga kan yang nyinyir, istilahnya gitu. Bener gak? Banyak yang muji kamu, banyak juga yang memfitnah kamu, istilahnya kayak gitu. Begitupun aku. Di titik video ngaji Roso berjalan, ada yang terima kasih, ada juga versi lain gitu. Jadi kalau aku selalu melihat dalam kacamata yang lebih luas semua realita. Semesta sedang berkomunikasi sama aku lewat peristiwa. Peristiwanya nggak selalu enak gitu, sadari itu. Bahwa kehidupan ini bicara tentang cinta tanpa batas. Ada cinta tanpa batas, artinya adalah keutuhan. Bahagia, sedih, terima. Gelap, terang, terima. Apakah Mas Hendra dan teman-teman TVB, aku mau siang aja terang, gelap, malam aku nggak mau, nggak suka. Kan nggak bisa, Mas. Bener nggak? Bisa nggak kita milih terang aja siang, malam nggak mau? Nggak bisa. Tetap aja maghrib, tetap aja gelap gitu loh. Tanpa kesadaran tentang hukum keseimbangan, repot Mas ngejalanin hidup. Pasti baper. Pasti bawaannya pengen marah, bawaannya pengen gitu. Tapi kalau udah mengerti bahwa ada hukum keseimbangan, ada yang memuji ngaji Roso, ada juga yang terjadi di dalam realita pribadi kamu yang gak nyaman gitu. Itu kan hukum keseimbangan, terima aja dua-duanya gitu. Tapi terima dengan bijak gitu. Sambut dan terima. Ketika gak nyaman, masuk ke dalam, ini pesannya apa gitu. Ada sisi apa yang aku ke-trigger nggak nyamannya. Kalau ternyata kesel, marah, ya udah sambut dan terima aja rasa kesel marahnya. Lalu sadari, kitalah 100% yang bertanggung jawab terhadap semua realita apapun yang muncul di dalam kehidupan kita. Kenapa kita yang bertanggung jawab? Itu datang dan terjadi karena pantulan data masa kecil, file-file memori bawah sadar kita, dari mulai kita di dalam kandungan,
lalu SD ke bawah, 10 tahun ke bawah, dia ada belief, ada bagasi emosi, sedih, cemas. Saat lalu kita nggak tahu cara menerima dan melepas gitu. Itu masih terus nyala menjadi realita yang sekarang. Jadi sadari bahwa kita punya kontribusi terhadap semua yang terjadi, bukan karena orang lain. Jadi ketika kesadarannya sudah pada satu titik, ada hukum keseimbangan di alam semesta ini. Ada yang memuji, ada yang memfitnah. Ada yang tim kerja bagus, ada yang enggak. Ada yang rese, ada yang patuh gitu. Ya udah, keseimbangan, tinggal kita bijaksana aja. So, what the solution gitu aja. Solusinya apa? Tapi nggak usah dibawa dalam gitu, karena nanti jadi looping. Kalau aku sih alhamdulillah ya. Kalau untuk hal-hal kayak gitu tuh nggak butuh rilis gitu ya. Jadi aku cukup sekedar nggak level ngurusin kayak gini gitu. Aku langsung fokus pada atensi yang lebih besar dan time will tell. Lihat aja nanti waktu yang akan menjawab kok gitu aja. Kalau aku tuh sesimpel itu sih Teh. Jadi kalau misalnya ya cuman kan yang jadi masalah kadang itu yang harus dilatih adalah supaya kita nggak gampang iri sama orang itu loh. Itu yang perlu dilatih gitu. Karena manusiawi banget gitu loh. Kadang masih muncul gitu ya rasa kalau melihat orang yang kita benci terus dia naik level tuh kadang masih muncul perasaan kurang ajar kenapa harus dia sih. Itu aja sih kalau yang akunya sih misalnya ada yang gituin, aduh itu udah lulus dari dulu deh kayaknya. Aku nggak pernah ngurusin orang-orang ya. Bagiku nggak penting banget tuh kalau saya loh ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Teh Feby ini membawa perspektif baru bagaimana cara kita bisa melampaui rasa iri dan dengki, even itu adalah diri kita yang iri dan dengki, atau menghadapi orang-orang yang iri dan dengki terhadap kita, mengubahnya menjadi sebuah energi cinta. Dan kalau pengalaman kisah nyata hidupku sendiri sampai di detik ini sih, hal-hal seperti itu justru menjadi bahan bakar, menjadi sebuah dendam yang positif, menjadi suatu hal yang itu akan ya menaikkan level kita sih. Itu kalau pengalaman hidupku sendiri. Tapi kan teman-teman memiliki cerita masing-masing gitu ya, sesuai dengan keunikan masing-masing gitu. Ya nggak Teh? Betul. Tapi yang substansi gini sih Mas, untuk kita nggak cepet iri sama orang gitu ya. Kalau saja semua orang tahu siapa diri dia. Kalau aja semua orang mau merenung ke dalam gitu, siapakah kamu gitu? Kenapa kamu diciptain? Kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Jauh sebelum kamu hadir di dunia ini, udah dirancang dalam kelimpahan, dalam kebahagiaan, dalam kesuksesan. Itu rancangan awalnya udah begitu Mas. Oke. Jadi kalau aja kamu sadar akan itu gitu, nggak akan ada rasa itu. Justru bukankah ilmu yang merubah sikap dan cara pandang kita? Iya ya, setelah kita tahu siapa diri kita, harusnya kan kita tahu bahwa kita satu terhubung dengan yang lainnya. Nggak perlu ngiri-ngiri karena sama orang lain buat apa gitu ya? Defaultnya udah sama Mas, defaultnya udah sama. Maksudnya kelimpahannya tuh dipasangin sama aku, Bu Nyoman, Teh Susi, Mbak Mira, Mbak Mesya, sama Mbak teman-teman semua itu sama gitu. Bedanya apa? Bedanya adalah cara kita merespon terhadap kehidupan ini. Itu yang membedakan hasil. Iya. Tapi emang teori itu gampang sih, praktiknya itu loh. Praktiknya dalam kehidupan itu loh ya, yang ngomong aja sih gampang, banyak orang pinter ngomong, tapi untuk menerjemahkan teorinya dalam kehidupan sehari-hari itu yang memang butuh jam terbang. Dan ini soal level kesadaran sih. Oke, Bu Mirawati mau bertanya sama Teh Feby terkait dengan isu ini. Ya, silakan Bu Mira. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Feby, Mas Hendra. Ya Bu. Mohon izin ya, tadi mau menambahkan, ada ingat teknik dari Teh Feby yang mana apabila apapun yang terjadi di luar diri kita itu adalah cerminan dari dalam diri kita sendiri. Jadi memang karena kita masih proses, memang releasing itu sangat penting banget. Yang seperti Teh Feby bilang,
kalau perlu 1 jam setiap jam itu releasing, karena pada saat kita releasing pertama mungkin itu masih ada bagasi emosi yang belum kelar gitu, jadi sehingga terpancar dari orang-orang di luar diri kita. Jadi yang seperti Mas Hendra tadi bilang itu mau ditambahkan bahwa memang ada teknik juga yang cuek banget kayak gitu, tapi buat orang yang baru yang kata Mas Hendra tadi tidak gampang, itu tekniknya itu tadi Mas, kalau yang kubuktikan sendiri. Jadi setiap ada yang tidak nyaman di depanku, saya nggak bereaksi dulu, diam dulu, kata TVB diam, dalam hati diterima, lalu diserahkan ke semesta. Jadi sebentar lagi tuh pasti happy. Oke. Itu aja Teh Hendra. Kalau dari Bu ya. Kasih. Makasih Bu. Thank you. Iya. Ya mungkin ini Bu Mira mesin tubuhnya Hendra sama Bu Mira mungkin berbeda gitu kali ya. Jadi kadang-kadang memang gitu sih. Artinya nggak semua peserta itu memang cocok gitu ya. Artinya mesin tubuhnya orang tuh berbeda-beda gitu. Kalau saya sesimpel itu sih Bu, cara rilisnya gitu, bilang alah nggak level gitu aja udah beres gitu ya. Oke, jadi Teh itu salah satu tips dan trik untuk kemudian mengubah cacian menjadi cinta, menjadi cahaya, agar kita sadar penuh bahwa dirinya sebenarnya adalah bagian dari diri kita sendiri gitu ya Teh ya. Jadi jadi menarik banget. Enak ya kalau hidup tuh kayak gini ya Teh ya. Ya Mas, kan di Quran juga dibilang surat Al-An'am, hidup itu cuma permainan dan senda gurau. Jadi nggak usah terlalu serius-serius Mas. Oke. Dibikin asik aja lah Mas hidup ini. Keren. Baik, mungkin aku akan Mbak Susi ya pertama Mbak Susi kali ya. Ya. Mbak Susi supaya kemudian memberikan testimoninya. Sebelumnya kok bisa memutuskan untuk ikut kelas Abundant Revolution itu ceritanya seperti apa? Bisa open mic Mbak Susi untuk menyampaikan di semua pemirsa Ngaji Roso. Silakan open mic dulu Mbak Susi. Baik, terima kasih Mas Hendra, TVB dan teman-teman yang lainnya waktunya ya. Jadi saya ikut Ngaji Roso ini, dengerinnya ya, udah 3 tahun yang lalu kayaknya. Dari semua narasumber, saya sampai ikut kelasnya Coach Bimo. Ya, Coach Bimo, terus Arif RH juga sampai beli bukunya Kitab Vibrasi dan Iwayan Musik. Pokoknya banyak, pokoknya hampir semua narasumber saya catat, saya belajar. Karena saya sudah sadar ada kayak semacam luka batin yang saya juga kayak tersesat dalam pikiran saya sendiri gitu loh Mas. Jadi saya itu awal sebelum ikut Ngaji Roso ini saya sering banget kayak punya 2 kepribadian gitu, kadang nangis, nanti tiba-tiba happy gitu, setelah detik kemudian bisa nangis tiba-tiba. Nah dan setelah rilis sebenarnya di pas Zoom yang pertama juga itu langsung pecah saya nangis, tapi pasti ingat itu saya yang sampai sesegukan. Jadi setiap rilis saya nangis itu tuh benar-benar yang keangkat gitu. Sebenarnya kan dari semua narasumber tujuannya sama ya, melihat jauh lebih dalam siapa diri kita. Cuma di Abundant Revolution ini benar-benar dikasih stepnya gitu loh, dari A sampai Z. Jadi kita tahu prakteknya harus mulai dari mana, dan itu tuh menurut saya tuh kayak amazing gitu. Jadi mudah diaplikasikan. Jadi kita ini ternyata pintunya gitu kan. Selama ini saya sudah berdiri di depan pintu, tapi saya nggak tahu gimana cara masuk buka kuncinya gitu loh. Nah jadi Abundant Revolution ini benar-benar kayak ilmu-ilmu yang dari beberapa narasumber itu yang saya nggak tahu gimana cara aplikasinya. Nah dari sini saya dapat cara-caranya gitu. Dari rilis ini ya, saya udah lebih sehat lagi alhamdulillah mentalnya. Terus saya juga lebih berani. Jadi sebelum ini kan saya bekerja di salah satu bank plat merah. Jadi pokoknya jadi perjalanan itu sekitar 1 jam.
Nah, jadi kalau bolak-balik kan 2 jam itu selama 1 jam saya terus gitu dengan ngebilang terus. Itu saya ngerasa saya lebih waras. Nah, dan dari sana banyak ya income ke pemikiran saya. Akhirnya saya memutuskan untuk pensiun dini. Oh, Saya terus? mulai, saya baru pensiun Desember kemarin. Nah, Hmm. Desember itu saya akan pensiun. Karena ya di situ saya mulai berani. Awalnya itu mas sebelumnya saya benar-benar yang saya lanjut mungkin saya gila. Oke. Karena saya kan apa ya, maksudnya ada masalah dengan pikiran saya sendiri. Setelah saya ikut belajar dengan TFB, saya baru paham ternyata yang jahat itu bukan orang-orang di sekitar saya, di tempat kerja saya, tapi di otak saya ini loh. Saya nggak bisa menerjemahkan gitu bahasa cinta Allah ke saya itu. Kayak semua kehidupan kok sesakit ini gitu loh. Saya sama suami sempat mau ke psikiater ya, tapi alhamdulillah nggak jadi. Saya pokoknya ini saya udah nggak bisa berkata-kata lagi, amazing banget itu dari segi rilis ya. Terus yang lebih luar biasa lagi, jadi dulu itu tahun 2000 usia saya 20 tahun pada saat itu saya mengalami apa ya, pokoknya hal yang sangat nggak mengenakan. Sempat saya juga mau bunuh diri pada saat itu. Jadi saya pikir kalaupun saya bilang sama orang tua saya dan kita lapor polisi, tetap saya akan kalah gitu. Akhirnya saya pendam terus. Nah, orangnya juga mungkin sadar kalau dia zolim sama saya. Saya nggak pernah ngedoain orang jelek ya, karena kan dalam Islam udah jelas kalau kita doain orang jelek, malaikat katanya bilang wala kami seluruh kan, doa yang sama untukmu. Jadi sezolimnya dia sama saya seperti apa, saya nggak pernah doain jelek. Tapi tetap ternyata di dalam hati saya ada luka itu gitu kan. Nah, setelah saya menikah, orangnya masih mencari saya mungkin untuk minta maaf atau apa, sehingga pesannya dia itu kebuka sama suami saya. Suami saya nggak terima dong, karena ternyata istrinya pernah mendapat perlakuan seperti itu. Dikejar sama suami saya sampai 3 hari ke luar kota, dikejar untuk ditangkap karena ini kriminal gitu. Dan nihil, suami saya pulang itu nihil, nggak ada hasil. Dia pulang dengan wajah merasa bersalah gitu kan. Setelah saya hitung 16 tahun kemudian mungkin ya sampai hari ini, waktu itu saya usia 20 tahun dan sekarang saya 36, berarti kan 16 tahun ya. Saya ikut kelasnya TFB yang batch 12 ini saya rilis, baru 2 hari saya rilis kan kata TFB di list para tukang pos itu kan. Iya, betul. Ditulis sama saya, ditulis tukang pos, orang-orang yang menorehkan luka di hati saya. Itu yang pertama kali saya terima, sampai merinding. Saya terima, saya kirim doa, sending love, saya maafkan. Padahal pada saat itu ketika saya lihat wajahnya itu, pas saya bayangin saya sending love, itu kayak hati saya tuh kayak nggak terima, nggak mau lihat muka ini gitu kan. Tapi tetap aja akhirnya saya lakukan. Tetap 2 hari setelah saya melakukan rilis ini, itu tiba-tiba 2 hari kemudian, jadi malamnya itu suami saya ditelepon sama kantor, katanya suruh mempersiapkan press release gitu ya. Dan yang bikin amazingnya ini, pagi-pagi jam 5:30 kita habis sholat subuh, kita baru ketemu. Suami saya tuh habis sholat subuh bengong dia. Terus saya tanya, ada apa gitu. Dia tarik tangan saya, duduk sini. Ternyata orang ini ditangkap polisi. Saya langsung, ya Allah sayang, aku merinding. Ya Allah sayang, saya baru 2 hari lalu saya ikhlaskan gitu loh. Ya Allah, saya terima, saya ikhlaskan sesuai yang diinstruksikan sama TFB. Dan disitulah Allah maksudnya memperlihatkan gitu. Ternyata kalaupun kita rilis, nggak berarti kesalahan dia nggak dapat balasan. Justru Allah yang langsung gitu kan, yang ngasih dia balasan gitu. Oke, Mbak. Sebenarnya mungkin kasusnya Mbak Susi, kalau secara emosi perubahannya antara sebelum ikut kelas sama sesudah ikut kelas apa yang bisa di-share ke teman-teman? Apa ya?
lebih ringan Mas, ringan banget. Kayak dulu tuh saya nggak bisa kalau misalkan kayak mungkin kalau orang mau lari tuh nggak bisa karena pundaknya penuh dengan beban kan. Oke. Sekarang ringan banget. Artinya lebih bisa ngontrol emosi gitu ya? Iya betul. Oke, terus Lebih bisa ada ngontrol emosi. ada nggak semacam kayak oke, aku quantum jam sesuatu gitu? Oh Quantum iya ada. ada nggak Jadi pengalaman kayak gitu, ada nggak? ada. Jadi untuk quantum jam, jadi kan saya sebelum ikut kelas yang batch 12 ini, saya ikut juga yang Zoom spesial. Zoom spesial. Nah, itu kan di Oke. situ ada quantum jam bersama yang 10 juta ya. Ya. Nah, di tanggal 2 itu saya quantum jam bersama-sama 10 juta. Di tanggal 9 alokasi. Oh, Alokasi cair. keren, sumpah keren. Kan, Oke. Aku kasih ini dulu. Jadi Boleh. Mbak Susi sebelum ikut kelas batch 12 itu ikut kelas Zoom spesial. Yang nanti mungkin teman-teman yang belum bisa ikut kelas bisa tiru apa yang dilakukan Mbak Susi ya. Tanggal 13 itu nanti juga ada Zoom spesial. Nah, itu ada quantum jam 10 juta dan Mbak Susi berhasil dapetin itu dan akhirnya bisa ikut kelas. Nah, kalau masih belum bisa juga ikut kelas itu, tonton aja video-videonya kayak testimoninya Mbak Susi dan nanti ada Ibu Nyoman, ada Ibu Maisha, ada Ibu Mirawati. Saya pikir asal teman-teman praktik, nggak ikut kelas pun juga banyak teman-teman yang bisa menorehkan banyak manifestasi ya Teh ya. Jadi nggak Betul. perlu berkecil hati gitu loh ya. Yang penting praktik gitu. Lanjut Mbak Susi. Iya, jadi Teh Fabi bilang kan 10 juta. Di situ ada peserta yang tanya, kalau 10 juta cairnya biasanya berapa gitu kan. Kalau nggak salah ada yang tanya seperti itu. Biasanya 2 kali lipatnya gitu. Aku langsung 2 kali lipat, berarti 20 juta. Tapi pada saat itu kita zoomnya 10 juta dan ternyata yang cair itu 22.500.000 satu minggu dari pas quantum jam. Dari mana tuh uangnya Mbak? Apa tiba-tiba muncul sendiri di bawah bantal gitu? Quantum jam keren. Kebetulan kan saya udah pensiun dari Desember ya. Nah, terus? Nah itu teman-teman tuh pada nanyain, jadi posisi perusahaan sedang nggak baik-baik aja gitu. Yang udah pensiun nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin dapat gitu. Tapi coba saya dapat lebih besar dari orang-orang yang masih kerja. Itu juga saya udah nggak berharap sih, soalnya kan udah ada memonya kalau yang udah pensiun udah keluar itu nggak dapat gitu loh. Jadi ya udahlah, tapi saya coba quantum jam kan kata TPB mungkin nggak, kan sebenarnya nggak tahu dari mana ya, tapi mungkin gitu udah. Pokoknya Tuhan nggak Gitu kurang sih, cara lah ya. Tuhan nggak Iya. kurang cara lah ya. Oke, luar biasa banget. Kita geser ke Teh Febi, respon dari apa yang dialami oleh Mbak Susi ini apa? Moral story-nya apa Teh? Semua dukamu, semua sedihmu, semua pahitmu, sambut dan terima aja sebagai keutuhan hidup gitu. Bahwa hidup ini memang akan selalu ada cerita bahagia dan sedih, sambut dan terima. Setelah itu, setelah rasa itu disambut dan diterima, nggak usah kamu pegangin rasanya, lepasin aja gitu, alirkan aja. Atau ada satu masalah yang kita nggak bisa tahu jalan keluarnya, boleh nggak serahin aja sama kecerdasan semesta yang lebih tinggi, yang lebih tahu jalan keluarnya seperti apa. Mbak Susi tadi lakukan itu. Dia rilis sedihnya, dia rilis lukanya, dia sambut dan terima, lalu ya Allah aku serahkan padamu solusinya. Bagaimana terserah. Ternyata itu solusinya, keadilan. Jadi semesta berkonspirasi pada saat kita melepas. Gitu. Semesta berkonspirasi untuk mewujudkan keadilan dalam ukuran semesta yang terbaik tentunya. Dan tadi ada satu kunci tuh, memang pada saat kelas ngaji Roso yang spesial itu memang dedikasi ngaji Roso, dan aku memang ingin ngajarin quantum jam ke teman-teman untuk bagaimana bisa quantum jamin uang dan lepasin, biarkan semesta mengatur. Nah, kan nggak semua orang manifest Mas Hendra. Dari yang belajar itu kan ada sekian puluh orang gitu ya yang ikut Zoom. Yang manifest pasti nggak semua, beberapa gitu. Lalu apa sih yang membedakan Mas?
Apa tuh? yang terjadi sama yang nggak terjadi gitu. Oke. Apa yang ngebedain? Yang ngebedain adalah cara sikap tadi Mbak Susi itu. Mbak Susi memahami pada saat kontinjung kan aku nanya, Iya ya. dalam ukuran kesadaran semesta yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan ini, teman-teman dapetin 10 juta mungkin nggak gitu? Mbak Susi bilang mungkin, orang udah yang tanpa batas, jadi pikiran dan hatinya setelah rilis sudah selaras gitu. Iya. Mungkin teman-teman lain yang belum termanifest itu yang dari mana ya, bisa nggak ya, susah kali ya. Nah itu biasanya dia cancel sendiri, ya udah nggak terjadi. Itu faktor pertama. Faktor kedua, tabungan semesta, Mas. Iya. Tabungan semestanya Mbak Susi itu cukup untuk ada hukum pertukaran energi. Dari yang dia wish sama tabungan deposito semestanya nih idle, cukup banyak depositonya untuk akhirnya itu. Aku yes sih jadi kalau realita. soal itu ya, karena aku termasuk orang yang mau pakai teknik apa aja kalau tabungan energimu masih minus, aku nggak tahu ya, aku nggak gampang percaya soal kayak gitu soalnya. Mau teknik apa aja deh, ayo wes aku pengen tahu, tapi tetap butuh yang namanya tabungan energi. Butuh yang namanya tabungan semesta gitu. Tapi gini Teh, kita berdua ini kan menjadi saksi ratusan bahkan ribuan transformasi terjadi di kelas Badan Revolution ya. Ada yang berhasil menemukan cinta sejati, ada yang berhasil memeluk dirinya untuk yang pertama kali gitu ya. Ada yang benar-benar berhasil menemukan, oh ini hidup yang sesungguhnya tuh ini, bukan hanya sekedar recehan uang, recehan rezeki gitu. Dan ada pula yang berhasil sembuh dari penyakit yang katanya nggak bisa disembuhkan. Nah, salah satunya adalah Ibu Nyoman Kartiniasih. Yes. Ini mungkin kayaknya beliau yang kemarin mau aku undang di Bali nggak jadi kayaknya loh ya. Coba saya persilahkan Ibu Nyoman untuk open mic gitu ya. Dan kita akan dengarkan langsung bagaimana cerita indah dari Ibu Nyoman setelah ikut kelas bersama dengan Teh Feby. Silakan Ibu Nyoman. Terima kasih Mas Hendra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam rahayu, Om Swastiastu. Mbak Feby, Teh Feby yang saya hormati, dan semua teman-teman yang ikut di Zoom ini yang saya hormati. Mas Hendra, saya kangen sekali sama wajahmu ini. Nggak pernah lihat wajahnya, tapi dengar suaranya saja saya lewat YouTube-nya Teh Feby. Baiklah, Mas Hendra, saya cerita sedikit nih sebelum saya ikut AR-nya ini. Saya memang sudah banyak sekali ikut di kegiatan-kegiatan spiritual yang lain karena usia saya 62 tahun, Teh Feby, saat ini ya. Mas Hendra. Sehat selalu Bu ya. Ya, saya ikut pernah Bunda Asaningsih, Mas Feby. Ya, kemudian saya juga ikut Mas Riko. Kemudian ikut camp 17 di Bandung, Sintasari. Ya, saya ikuti. Nah, terus pada prinsipnya semua coach itu narasumber yang menyampaikan secara spiritual itu sama sih sepertinya Mas, untuk menguraikan emosi, bagasi emosi untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan gitu. Cuma cara-caranya saja saya lihat secara berbeda. Bunda Arsanisih 10 bahagia gitu misalnya, kalau Teh Feby harus melepas semua bagasi emosi, pada prinsipnya semua sama. Saya ikut ke Teh Feby ini dari dari YouTube-nya Mas Haji Roso ya. Mas Hendra itu saya lihat bagus sekali, seperti apa yang disampaikan Mbak Susi tadi itu tekniknya jelas sekali. Padahal yang lain saya sering kebingungan Mas,
Saya sering kebingungan bagaimana saya prakteknya begitu. Saya sampai di rumah saya nggak ngerti prakteknya. Ya, gimana caranya praktek ternyata ya, karena saya tidak ngerti, walaupun berhari-hari saya ikuti kok sampai di rumah saya kebingungan gitu, Mas. Ya, nah kemudian saya lihat caranya Teh Feby step by step, karena ini Teh, saya ini sebenarnya dari umur 45 tahun itu kan di Bali biasa itu kental dengan ilmu spiritualnya, dan kemudian saya dapat sakit Teh. Awal daripada saya ikuti spiritual, saya dapat sakit tanpa ada sebab akibatnya. Saya jatuh enggak gitu. Saya punya gejala sakit awal enggak juga gitu. Cuma lengan saya kanan itu sakit luar biasa Teh. Saya cari dokter yang sudah dibilang hebat lah di Bali. Kemudian saya juga cari orang ahli spiritual Teh, dan di situ kelihatan saya di mana-mana kok saya disuruh menjadi seorang penyembuh. Kalau ibu sanggup menjalankan itu pasti ibu sembuh tanpa berobat dimanapun gitu bahasanya Teh. Nah kemudian prakteknya juga saya sudah jalankan. Dan ternyata saya jalankan itu ada yang ada hasil Teh, sembuh, ada orang yang juga tidak sembuh gitu, ada yang orang yang tidak punya anak jadi punya gitu, orang yang tidak hamil 5 tahun bisa hamil gitu. Saya nggak ngerti juga dengan saya apa yang saya jalankan gitu. Kadang hanya dengan doa saja Teh, dengan air suci yang seperti orang Bali percaya itu dengan tirta aja gitu, ada yang berhasil dan ada juga yang tidak. Nah saya sempat juga nge-WA Teh Feby gitu pada saat saya ngikuti ini Mas. Saya akhirnya mendaftar AR di bed 12. Oke Ibu, sama Mbak Susi. Nah sama Mbak Susi mungkin bersamaan ya. Nah terus saya praktekkan itu apa yang diberitahu sama Teh Feby dengan baik dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Teh Feby, goal saya itu saya ingin membahagiakan orang lain dengan teknik penyembuhan lewat air suci gitu. Karena di Bali tirta itu dipercaya memiliki kekuatan yang luar biasa Mas. Nah Mas saya Haji itu ya Mas Haji Roso itu saya jalankan Teh. Saya jalankan Mbak Suci, semuanya saya jalankan itu. Nah kemudian ternyata goal saya itu seperti itu, namun realnya kenyataannya terbalik Teh Feby. Ya saya WA Teh Feby itu saya dapat balasan baru tanggal 20 Mei. Saya karena Teh Feby-nya sibuk banget kayaknya. Artis lah ya. Ya. Terus tanggal 8 itu kok goal saya menjadi seorang penyembuh gitu Mas Indra. Tahu-tahu kok tanggal 8 itu kejadian saya jatuh Mbak Feby, Teh Feby. Ya saya jatuh di sawah, terus kaki saya ini retak Mas. Oke. Nah kaki saya retak Teh Feby. Kemudian saya tidak bisa jalan, saya langsung dibawa ke IGD. Dan terus saya dirujuk ke dokter tulang, dan di situ saya dinyatakan sama dokter tulang itu bahwa ibu nanti 1 sampai 2 bulan ini tidak bisa jalan dengan baik, tidak bisa jalan, paling tidak ibu sebulan itu masih ibu tidak boleh jalan kakinya karena retak, dan sembuhnya agak lama karena umurnya sudah 62 tahun nih, itu vonisnya dokter Teh. Nah kemudian ya saya terima semuanya. Saya pulang dari dokter dan kemudian saya di rumah. Memang saya tidak bisa turun Teh selama 1 minggu. Nah selama 1 minggu di situ di tempat saya tidur tidak bisa jalan itu Mas, saya terapkan ini prakteknya Teh Feby. Praktek apa itu Bu? Ini saya terima semuanya ya. Saya rilis pertama, pokoknya apapun yang terjadi di hari itu saya terima semuanya.
Ya, saya terima, saya sambut gitu. Saya rasakan penuh sakit saya seperti apa yang disampaikan sama Teh Baby saat Zoom kemarin. Saya terima dengan penuh, saya cintai, saya rangkul gitu. Saya terima pokoknya. Kalau dulu saya nggak pernah, saya sering penolakan Mbak Teh. Itu yang kalau yang sudah yang datang itu tidak mengenakan, sering saya nolak, saya penolakan gitu, enggak saya pernah terima. Nah, saya terima semuanya dan kemudian saya terapkan semua. Nah, goal saya sekarang sudah berubah. Teh, saya lupakan itu sebagai seorang penyembuh dengan air suci karena itu saatnya belum buat tepat saat dengan kondisi saya sekarang. Nah, kemudian goal saya itu saya sehat gitu. Kemudian saya sehat, saya kuat, saya bahagia, saya berkelimpahan dan saya bisa membahagiakan orang lain. Itu goal saya. Keren. Ya, itu goal saya sejak saya jatuh, Teh. Sejak saya jatuh, itu goal saya. Sekarang udah sehat ya Bu ya? Udah bisa jalan ya sekarang ya? Nah, inilah yang menakjubkan Mas Hendra. Kan dokter itu memperkirakan saya sebulan. Bahkan 2 bulan di usia saya. Nah, ya, saya terapkan teorinya ini, prakteknya Teh Baby. Saya 1 minggu udah bisa jalan. Oke. 1 minggu Teh, saya sudah bisa jalan dengan menerapkan semua yang saya disampaikan Teh Baby. 1 minggu saya sudah bisa jalan, saya sudah bisa ya jalannya 1 minggu itu dari tempat tidur saya sudah bisa ke kamar mandi. Biasanya saya semuanya di tempat tidur Teh, sampai belajar pakai pempes tuh loh Mas Hen. Ya masih belajar, tapi seminggu saya udah bisa ke kamar mandi dan 2 minggu Mas Hendra saya jalan-jalan. Pada saat saya goal itu kemarin di samping saya ada itu apa namanya Teh Quantum Jam itu, saya selalu berkomunikasi dengan kaki saya selama seminggu itu. Saya ajak bicara kaki saya Teh. Gimana? Ngobrolnya saya, gimana? Kakiku, sayangku, saya bilang gitu. Kamu pasti sehat ya. Kamu pasti sehat, kamu pasti kembali seperti semula. Nanti kalau kamu sudah sehat, seperti kemarin saya ajak jalan-jalan kamu ke pantai, melihat pantainya indah, kemudian saya ajak jalan-jalan ke sawah. Dan kemarin saya pernah ke Jepang, Mas. Nah, di situ kan penuh saya jalan kaki, saya belikan sepatu waktu itu kaki saya karena musim salju. Saya bilang gini, kamu cantik sekali loh pakai sepatu ini, akan jalan di atas salju gitu. Pas musim salju Teh, saya bayangkan suasana itu. Dengan kaki saya bicara. Saya bayangkan semua itu, keindahan yang saya pernah rasakan bersama kaki-kaki saya pada saat saya belikan sepatu baru. Saya ajak jalan-jalan kemana-mana, itu saya bayangkan terus pada saat saya sakit. Nah, itu betul-betul menyebabkan dalam seminggu Teh saya sudah bisa jalan tuh. Keren Bu. Iya, dua minggunya Teh. 2 minggu kemarin, 2 minggu saya jalan-jalan gitu. Saya mencoba kaki saya dan saya saya yakin dan saya percaya sekali sudah sembuh gitu. Tahu-tahu saya jalan bersama teman-teman, ada grup jalan sehat gitu, saya ikut langsung di dalamnya karena sudah 2 minggu saya libur, tidak ikut kegiatan. Ternyata saya bisa jalan 2 jam naik sampai punggung kaki Gunung Batu Karu. Oke. Iya, sampai ya. Jadi memang dari real case-nya Bu Nyoman ini, kondisi apapun itu sebenarnya akan berbalik menjadi lebih baik kalau kita bisa menerima gitu ya. Iya, betul. Tapi yang paling susah diterima itu kalau nggak punya uang sih Bu ya. Jadi penyakitnya cepat sembuh itu karena saldonya masih banyak gitu ya. Karena uangnya masih banyak juga, itu ada efeknya gitu. Sepertinya ya. Nah, makanya saya nggak kuantum itu masalah keuangan loh Mas Hendra, supaya nanti Tuhan ya. Aku saya sehat. Teh Feby, gimana Teh Feby? Respon dari Bu Nyoman yang luar biasa ini. Teh Feby silakan.
Masya Allah, speechless sih Mas, dari yang tadi jatuh, terus dokter klaim 1 bulan lah baru normal. Nggih. Lalu Bu Nyoman menyadari bahwa di dalam dirinya ada yang tanpa batas. Ya, betul. Ada betul. kecerdasan semesta yang luar biasa Iya. yang ada di dalam diri. Karena di materi kita kan dibuka bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 40 triliun sel. Iya. 40 triliun sel ini ternyata satu selnya itu dilihat oleh para ilmuwan ternyata 99%-nya ruang kosong. Lalu ruang kosong ini berisi apa? Berisi kecerdasan semesta tanpa batas. Artinya apa, Mas? Ketika kita sadar bahwa di dalam diri kita ada yang tanpa batas, di luar tubuh kita juga ada yang tanpa batas, dan yang tanpa batas di dalam diri itu disambungkan lewat sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur atau nafas itu adalah jembatan yang menyambungkan energi tanpa batas yang ada di dalam terhubung lewat nafas dengan energi yang tanpa batas yang ada di luar. Oke, aku potong sebentar. Silakan Mbak Susi, mau izin dulu live ya. Ya, boleh. Mbak Susi, silakan. Ya, terima kasih Mas Hendra, Teh Febi. Assalamualaikum. Salam. Lanjut Teh Febi. Nah, kesadaran itu terbangun di Bu Nyoman bahwa ada yang tanpa batas. Akulah percikan ruhnya, atau kalau kata di Hindu Atma ya. Ya, betul. Nyoman ya. Okay. Akulah Atma, percikan ruh Tuhan, percikan Tuhan. Jadi ketika menyadari materi Bandan Revolution, cara berpikirnya udah melampaui tubuh, Mas. Oke. Udah melampaui tubuh, udah menyadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam diri kita, yang berisi kecerdasan semesta tanpa batas. Kecerdasan inilah ketika Bu Nyoman menyadari, oh, ada kecerdasan di dalam diri. Dan ketika kita menyadari itu, kan di dalam kelas kita tuh sadar nafas syukur termasuk energi tanpa batas tentang kesehatan, Mas. Energi tanpa batas di dalam tubuh kita, dia masuk ke seluruh pembuluh darah, dia masuk ke seluruh sel-sel tubuh kita, dan kita sadari itu, regenerasi sel terjadi dalam kesadaran penuh bahwa ada yang cerdas di dalam. Tapi itu nomor 2 setelah Bu Nyoman sambut, terima, dan cintai realita yang gak enak dalam kehidupan dia. Karena selama ini kan kita menganaktirikan situasi yang gak enak. Ya, betul. Kalau sedih, gak nyaman, kesel, ditolak gitu. Kalau bahagia ada duit disambut. Padahal ini kan dualitas kayak mata uang gitu loh, Mas. Ada 2 sisi. Ada 2 sisi gambar yang berbeda. Kehidupan pun seperti itu. Ada kebahagiaan, ada kesedihan. Sambut dan terima. Kunci dari sehatnya tubuh, mau sakit apapun, mau tiroid, mau tadi kayak Bu Nyoman jatuh, terus ada yang cedera dan lain-lain. Bahkan yang lalu kita pernah cerita, ada salah satu orang tua yang anaknya tabrakan di Mesir saat itu, yang koma saat itu, dan kayak nggak mungkin ngebalikin anaknya pulang ke Indonesia, dan nggak tahu hasilnya. Ternyata dengan sadar nafas syukur, dengan menyadari ada kecerdasan tanpa batas di dalam tubuh anak atau siapapun yang sakit, dia yang patah itu tulangnya itu merekatnya lebih cepat. Begitupun yang terjadi sama Bu Nyoman. Dengan kesadaran akan bersyukur, dengan kesadaran dan aware bahwa di dalam itu udah ada yang tanpa batas. Kesadaran itulah yang akan memberikan power yang luar biasa kepada sel-sel tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan itu luar biasa, ada di setiap orang. Untuk siapapun yang sakit, semangat, sehat ya. Ya, pasti ya. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan dari cerita Bu Nyoman, teman-teman yang sedang sakit tidak putus asa, tidak kehilangan harapan. Karena Bu Nyoman pun juga sudah membuktikan bahwa keajaiban itu emang benar-benar nyata gitu ya. Oke, nah selanjutnya Teh Febi, mungkin kita akan geser ke sahabat kita yang sudah berhasil punya bisnis baru gitu ya. Padahal awalnya belum ada bisnis sama sekali. Namanya adalah Bu Mira. Bu Mira ini kalau nggak salah dari Makassar kali ya? Yes, Makassar, betul. Makassar ya? Bu Mira Makassar, batch 5.
Oke, silakan Bu Mira mungkin bisa sharing cerita-cerita ke teman-teman, apa yang sudah dipelajari, apa yang mulai berubah setelah ikut kelas. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baby, warahmatullahi. Pertama mau salam kangen dulu sama Mas Hendra ini, karena dari 2020 di channelnya Pak Web itu memang sudah mencari-cari terus yang mana orangnya ini. Ternyata dengan TVB most wanted ya. Iya. Ya, mohon izin TVB ini mau share. Ini niatnya share ini supaya teman-teman yang sempat mendengar nanti di luar sana itu punya semangat hidup lagi seperti apa yang aku rasakan. Jadi jauh sebelum ketemu sama TVB di tahun 2017 itu kami sekeluarga dikena musibah besar, yaitu eksekusi rumah. Yang tadinya rumah itu mewah, jadi tidak ada sama sekali, zero. Saat itu sampai detik ketemu sama TVB kelasnya, itu sama sekali tidak ada perkembangan sedikit pun. Situasinya tuh benar-benar mencekam, gelap, dan tidak ada pertolongan sama sekali. Dari kami 7 bersaudara pun tidak ada yang mampu menolong. Jadi goals-nya ketemu TVB itu, goals utama aku membantu meningkatkan atau menjalankan kembali usaha dan alhamdulillah mempunyai lagi usaha baru. Nah, singkat cerita, pertama kali dulu mau berterima kasih banget dengan TVB dan Mas Hendra nih, karena jujur sebelum ketemu TVB aku pernah belajar tasawuf, dan pelajaran-pelajaran yang aku terima memang sama sekali belum bisa klik gitu. Nah, pada saat di sini keajaiban TVB yang luar biasa, karena semuanya puzzle-puzzle yang kupelajari sebelum ketemu TVB yang tadinya rancu dan tidak tahu mau gimana, bingung juga bagaimana ini, apa ini tujuannya, siapa ini diri saya, kenapa saya harus begini terus, belajar terus, orang sudah tua kayak gini belajar terus, apa ini sebenarnya yang aku cari, kenapa nggak ketemu gitu. Nah, ajaibnya melalui ngaji Rose itu TVB benar-benar ajaib sekali. Karena cuma 1 minggu daily rutin itu yang 30 hari itu benar-benar membuahkan hasil yang benar-benar nyata dan tidak ada sama sekali sebelumnya. Jujur, kalau memang ada pasti nggak mungkin amazing seperti ini. Tapi karena memang nggak ada sama sekali sebelumnya, jadi rasanya memang sangat amazing, mind blowing. Pokoknya semuanya berasa itu sudah baru kutemukan di TVB. Seluruh rasa yang kutemukan itu baru sama TVB. Cuman TVB tanda kutip juga bahwa tidak boleh aku melupakan guru-guru sebelum TVB, seperti Abah yang mengajarkan aku tentang sikir nafas. Ternyata sikir nafas itu di TVB istilahnya sadar nafas syukur. Ternyata sama TVB, cuman waktu belum ketemu TVB nggak klik apa itu sikir nafas. Setengah mati aku mengerjakan itu tiap hari tapi nggak tahu apa artinya. Nah, setelah dengan TVB pertama kali tuh, karena semua istilah yang dari TVB tidak pernah sama sekali aku dengar dari manapun, tidak pernah. Jadi waktu itu Mbak yang diamanahkan dari TVB itu yang duluan menelpon untuk mengetes apakah sadar nafas syukurku sudah benar. Ternyata gagal terus dan aku nangis. Bagaimana ini? Kenapa gagal terus ini teh? Oh, kalau hasilnya Mbak Mira bilang pusing, berarti itu belum katanya. Nah, setelah itu karena give up, aku menyerah deh. Tolong dong kasihkan kakak nih anunya tipsnya bagaimana sebenarnya yang dimaui TVB ini. Nah, terus dikasihlah itu yang videonya yang 46 breathing. Itu pun saat itu sama sekali tidak pernah aku dengarkan yang namanya, nggak pernah tahu yang namanya breathing itu.
Setelah disuruh dulu belajar melalui itu, nanti katanya kalau sudah berhasil baru telepon lagi kasih hasilnya. Singkat ceritanya, sekarang TVB sudah ku tahu semua itu, semua yang TVB ajarin itu semua sudah ku genggam, semua yang sudah ku tahu semua. Ternyata kuncinya ada pada sabar, tenang, menjaga vibrasi di atas 500. Karena dulunya jujur sebelum ketemu TVB itu frekuensi aku selalu di bawah 200 TVB, karena orang-orang di sekelilingku itu semuanya tuh yang suka ngerumpi, suka iri hati, dengki semuanya. Jadi Mira sendiri yang berjuang menjaga vibrasi itu tidak mampu. Ternyata dari TVB ku tahulah kuncinya bahwa untuk menjaga semua itu kita harus releasing terus. Maksudnya apapun yang terjadi di luar kita, kembalikan dulu ke dalam, jangan langsung emosi juga gitu. Nah terus kalau ada orang yang cerita-cerita gitu, ya usahakan jangan bergaul lebih banyak, doakan saja mereka biar mereka juga mau ikut belajar releasing gitu. Nah singkat cerita Teh, jadi sebelum ketemu TVB itu memang mencekam gelap kehidupanku, dan goals utamaku yang membantu ibuku itu terjadi 1 minggu setelah aku ikut kelas ya TVB. Dan amazing lagi dan paling ajaibnya lagi, karena di dalam orang belajar dengan TVB itu dimasukkan ke grup. Di dalam grup itu orang yang bayar mahal, bukan mahal, maksudnya private, itu bisa ketemu sama kita yang orang biasa-biasa TVB. Dan di dalam lagi TVB ini benar-benar TVB harus sangat bersyukur, di dalam grup itu TVB tidak ada yang pelit, semuanya take it forward TVB. Jadi kita itu semangatnya luar biasa. Bahkan ada yang sudah manifest 300 miliar, dia tiap hari itu dengan tulusnya itu membantu TVB. Jadi aku bilang, ya Allah, TVB buat semesta tabungan apa ini, kenapa ketemu sama orang-orang yang kayak gini gitu. Maksudnya gini TVB, walaupun memang kita ikut kelas tapi tidak ada orang-orang yang take it forward, maksudnya kita yang orang yang bayar sedikit ini kan belum tentu mendapatkan itu ilmu-ilmu yang mereka dapat dari private kan. Nah karena ya beruntung sekali lah, pokoknya hanya tangisan yang bisa dengan membalas ini TVB dengan Mas Hendra. Jadi sekarang begini TVB, sekarang kan stay di berkelimpahan nih, karena sudah kepegang nih kuncinya. Ternyata harus dijaga ini frekuensi harus di atas 500 terus. Itu yang harus kita pegang teguh supaya tidak jatuh lagi. Nah, jadi goals yang aku dapat begini TVB. Awal mulanya tuh ibuku sudah bisa bangkit kembali dan aku punya usaha baru lagi. Entah dari mana itu nggak tahu, tiba-tiba munculin usaha dalam waktu 1 bulan berdiri ini usaha. Dan pergi belanja di Bandung ini orang yang penyewaan baju, tidak tahu dari mana uangnya, tiba-tiba muncul saja ada orang yang kasihkan langsung berangkat tiba-tiba. Dan ini sekarang TVB lihat sendiri toh foto-fotonya sudah ada, bisa kirim sama TVB, sudah lengkap semuanya, tinggal jalan. Dan itu sudah sangat bersyukur sekali TVB, tidak ada lagi kata-kata di atasnya, itu bersyukur. Dan kedua, kakiku yang tadinya 5 tahun itu kapalan, sakit sekali TVB, nggak bisa jalan. Sudah releasing TVB 1 minggu saja langsung sembuh. Tidak ke dokter, tidak minum obat, tidak apa-apa, tidak bikin apa-apa, pokoknya tidak ada. Langsung sembuh sendiri. Ya semuanya, pokoknya setiap merasa sakit langsung releasing, baru bicara sendiri wahai diriku, apa masih ada bagasi emosi yang belum aku keluarkan, belum aku rilis, belum aku taubati, tolong tunjukkan aku apa yang belum aku rilis. Tiba-tiba aja muncul langsung sembuh. Ada lagi yang lebih parah lagi nih TVB. Ada mantan yang dari India, itu yang sama sekali sudah tidak datang, sudah tidak ada kontrak kerja, kami sudah bikin komitmen bahwa kita putus sampai di sini saja karena sudah tua sekali dan mereka beliau mau mati di sana dan aku pun tidak mau berangkat ke sana. Pokoknya sudah tidak ada lagi jalan untuk kembali ke Indonesia. 1 minggu waktu ikut kelas TVB itu aku menangis terus toh. Mr. Nara, kalau ada di sini ya Allah, kalau datang ke sini sending love terus TVB. Pokoknya kulaksanakan semua yang TVB suruh itu dengan hati yang ikhlas, betul-betul terhubung dengan itu 5 panca indera. Datang langsung ditelepon, langsung datang. Cuma 1 minggu di sini pulang nih, nggak ada lagi gue ditanya TVB.
Nah, itu sudah aku ceritakan pada beliau bahwa ini ada guruku yang namanya Teh Febi, yang waktu dulu dengan ngaji Roso, ini orangnya yang ajari aku sampai kau datang ke sini. Nah, sudahlah singkat ceritanya. Pokoknya Teh Febi ini orangnya sangat beruntung, sangat amazing, ajaib. Tidak ada lagi kata selain berterima kasih Teh Febi, Mas Hendra. Oke, luar biasa. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kakak? Luar biasa sekali ibu ini. Kita terpana mendengarnya. Semangat luar biasa. Dari terpuruk, dari rumah ada, dari dia ada di level atas, turun, rumahnya pun hilang gitu istilahnya, dilelang bank, hidup dalam ketakutan, kebingungan, keren deh minus pokoknya. Gitu ya istilahnya. Mengawalinya dari mana? Terima semua realita, sambut dan terima. Setelah itu apa? Cintai hidupmu, kenali dirimu. Kalau ada sesuatu yang nggak nyaman, berarti ada yang nggak selaras. Ibu Mira menyadari sekali itu. Ada sesuatu yang nggak selaras dalam diri dia, jadi dia rajin sekali menerima, menyambut, dan melepas. Sesuatu yang kita nggak bisa berdamai dengan keadaan, sesuatu yang kita ingin tapi belum terjadi, artinya tubuh kita sedang dalam getaran yang tidak selaras dengan semesta. Itu yang jadi PR utama yang pada akhirnya harus kita lakukan dan kita renungkan dalam sambut terima realita ini, ikhlasin semua apa yang terjadi, sambut terima, karena sejatinya kamu udah yang berkelimpahan. Membuat potensi kelimpahan yang di dalam diri itu merealita, itu hanya dengan bersyukur, Mas. Hanya dengan bersyukur, hanya dengan menerima, lalu mengalirkan dan melepaskan emosi. Itu yang dilakukan sama Mbak Mira. Tapi yang aku amazed sebenarnya alfa telepati dia sih, Mas. Kita kan beberapa kali komunikasi by WhatsApp ya, Bu Mira ya. Bahwa ada teman dekat dia orang India, dulunya orang India ini tinggal di sini, lalu karena pekerjaan orang India ini pulang gitu loh. Dan kayaknya nggak mungkin bisa balik lagi, jauh Indonesia, India tuh jauh. Tapi karena getaran alfa telepatinya begitu besar, yang membuat nggak mungkin datang tuh datang gitu. Itulah energi tanpa batas, itulah kecerdasan tanpa batas yang harus kita aware bahwa kita ada di dalam lingkup kecerdasan tanpa batas itu gitu. Dia bisa menyelesaikan semua karena inti dia adalah cinta tanpa batas. Cinta murni tanpa batas. Jadi cintai hutangmu nanti lunas. Cintai sakitmu, terima. Cintai sakitmu, nanti kamu sembuh. Cintai perjalanan hidupmu yang tidak menyenangkan, terima, sambut, cintai. Itu pesan semesta juga. Semesta sedang berkomunikasi sama kita lewat peristiwa. Apapun yang dia sajikan pasti keindahan. Cuma saat ini kita belum tahu aja keindahannya di titik mana gitu. Tapi kecerdasan semesta itu jauh lebih tahu tentang semua itu. Itu yang ditangkap sama Bu Mira, dan Bu Mira pinter sekali untuk merangkum ini dan dia jadikan guidance hidup dia. Oke, kalau ada yang nggak enak, aku duduk, aku sambut, terima, aku alirkan, aku lepaskan, nggak melekat. Jadi cepat. Ketika data di dalam dirinya udah berubah, dari sedih, kesel, menjadi sebuah kesadaran akan cinta ini udah ada di dalam. Semuanya udah ada di dalam. Kelimpahan udah ada di dalam. Kesadaran itu yang mempercepat manifestasi, Mas. Oke. Seseorang quantum jam, tapi dia nggak sadar bahwa semuanya sudah ada dan tersedia di dalam, itu lama kejadiannya. Pasti dia tungguin. Pasti kapan ya? Bisa nggak ya? Pasti gitu. Tapi beda sama yang udah paham bab 1 di materi Abundant Revolution. Dia sadar siapa dirinya, bahwa dia adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Dan sadari semuanya udah ada, tergelar sekarang, udah ada. Ketika kita quantum jam dengan kesadaran bahwa itu udah ada di dalam, masih dalam potensi, masih dalam kuantum, masih dalam energi kuantum. Merealisasikannya adalah getarkan energi
bersyukur, bahagia, berkelimpahan, selaraskan. Maka kesembuhan yang tadinya sebulan jadi 2 minggu. Maka yang tadinya usaha yang harusnya itu terjadi dalam sekian tahun, jadi Bu Mira aja sampai gak sadar, wah tiba-tiba udah banyak pertolongan datang untuk usaha dia. Karena dia udah selaras dan udah gak nungguin. Karena udah merasa itu udah ada sekarang. Cuma masalah waktu untuk menyelaraskan frekuensi aku dengan frekuensi goals yang aku inginkan. Kuncinya sih sebetulnya cuma di situ sih Mas. Bulak-balik ceritanya cuma itu. Aku tuh di luar sana gitu ya sering mendapatkan apa tuh namanya suara gitu. Apa itu pengikutnya Ngaji Roso vibrasinya rendah-rendah gitu. Oke lah, nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Kita dibilang vibrasinya rendah-rendah nggak masalah, kita bertumbuh bersama gitu ya. Kita buktikan biar waktu yang akan menjawab. Dan hari ini kita kedatangan tamu juga namanya Kakak Maisha ya. Beliau ini memang awalnya dulu sempet sebelum memutuskan menjadi TKW itu jualan apa ya, punya usaha kecil-kecilan di pinggir jalan gitulah ya. Nah, dan kemudian beliau memutuskan untuk jadi TKW di Hong Kong kalau tidak salah. Kak Maisha mungkin bisa open mic gitu ya untuk berbagi cerita bersama dengan teman-teman Ngaji Roso yang lainnya. Silakan Mbak Maisha mungkin. Halo. Oke, halo. Halo Teh. Halo Teh. Hongkong. Kamu mau nangis? Halo sayang. Aku belum kok menangis ya. bisa ini sama Teh Vivi. Udah lama Mbak di Hong Kong? Iya. Mas Indra, assalamualaikum Teh Vivi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Semuanya tidak ada yang kebetulan ya Teh ya. Betul. Saya tiba-tiba bisa ketemu Teh Vivi, saya yakin tidak ada yang kebetulan. Kenapa saya bisa tidak ada kebetulan? Saya tahu ilmu tidak ada kebetulan karena ada di Teh Vivi. Betul, sayang. Saya sekarang seperti itu. Tidak ada yang kebetulan semuanya. Semuanya karena aliran ilahi gitu ya Teh. Betul, sayang. Oke. Saya jadi nervous Teh. Nggak nyangka bisa ngomong langsung sama Teh Vivi walau belum langsung tatap muka ya. Saat ini di sini jam 5 lebih, di Indonesia jam 4 lebih ya Teh ya. Salam kenal, saya Mbak Maisha dari asli Jawa Tengah, tapi menikah dengan orang Jawa Timur, jadi menetap di Jawa Timur. Sekarang saya bekerja di Hong Kong, hampir 2 tahun. Oke. Insya Allah cuti di bulan 12. Insya Allah semoga diridhoi oleh Allah, dimudahkan. Gitu. Oke. Jadi gimana ya Teh mulainya Teh? Apa yang perlu dimulai Teh? Sebelum kamu belajar kan banyak kondisi yang kamu nggak nyaman, sedih dan lain-lain. Setelah belajar, praktek, hidup begitu menyenangkan. Oke, saya memang gini ya Teh ya. Belum bisa manifest besar, tapi manifest saya yang pertama, kenapa saya bisa kenal dengan Teh Vivi. Awalnya saya itu gini, saya dulu kan pernah kerja kemana-mana gitu ya Teh ya. Terus COVID itu saya mulai usaha berjalan dari mulai COVID sampai 2023. Ternyata seiring berjalan waktu kan mulai jatuh ya Teh ya, namanya usaha di rumah. Itulah saya tidak suudzon, setelah saya tahu ilmu Teh Vivi itu saya tidak akan suudzon lagi seperti itu. Dari situ saya mutusin lagi ke sini Teh. Nah, di sini kan saya adaptasi dengan orang lain ya, bukan keluarga saya ya. Yang dengan bahasa beda, itu beda, otomatis bedalah. Nah, di situ saya bertahan. Dari beberapa bulan saya merasakan saya sampai umur sekian kok masih ya harus hidupku seperti ini terus gitu Teh. Merasa gimana gitu, kayak ada yang dorong aku untuk mencari sesuatu gitu Teh. Kenapa hidup aku masih seperti ini terus? Nah, akhirnya saya kan scroll di YouTube ya, padahal saya dulu nggak suka YouTube lihat apa gitu ya. Dulu kalau dulu paling ya sholawat lah apa gitu ya. Nah, di situ aku di sini terdorong untuk scroll YouTube. Ternyata Allah itu menunjukkan saya dengan channel Ngaji Roso Teh. Mas Indra ya, Ngaji Roso itu kayaknya kok ada narasumber itu kok
apa ya, mengulik tentang spiritual lah untuk diri kita, karena usia sekian itu kan kita sudah harus kesekian gitu ya Teh. Dari situ saya merasa nyambung. Saya belajar terus Teh, hanya dengerin terus saya sekian lama mendengarkan dari narasumber ngaji Rasul. Akhirnya saya ada yang klik itu, saya membeli audio tentang ingin merubah diri saya Teh, karena saya nggak tahu caranya bagaimana. Saya membeli seperti audio syukur, audio apa namanya ya, menghilangkan apa itu namanya, luka batin kayak gitu Teh. Terus ikut sadar nafas itu bayar walaupun nggak banyak ya, sebagian ada yang banyak lah gitu. Nah dari situ tapi saya belum menemukan kliknya. Nah terus saya kenal dari Teh Feby ya di situ ya Teh ya. Di situ saya kenal Teh Feby itu sebenarnya awal-awal sudah kenal, tapi hati saya belum yakin. Karena apa? Saya loh sudah banyak beli audio syukur lah, apalah, tuh hasilnya nggak ada. Aku gitu Teh. Iya seakan-akan tuh aku paling-paling sama. Saya pernah Mas Indra. Saya tanya berapa, waktu masih baru 1 juta berapa ya Mas Indra ya. Tapi saya masih belum yakin. Itu sudah ada sedikit ini ya. Tapi saya belum yakin. Dari situ saya putar lagi terus YouTube-nya Mas Indra kan terus ada Teh Feby terus ya. Nah dari situ akhirnya lama-lama kok Teh Feby makin keren ya aku gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut gabung di B12. Nah di B12 itu awal-awal pun saya masih WA Teh Feby, aku belum bisa. Bener nggak Teh? Ingat nggak Teh? Iya. Baru dibuka Teh Feby berapa hari yang lalu ya. Tapi ternyata sekarang sudah ada perubahan Teh. Benar, perubahan yang pertama adalah kenyamanan batin saya. Ya. Saya dulu mudah emosi Teh. Mudah ego besar, emosi, nggak mau dikalahkan. Saya akui. Terus seakan-akan saya bisa kerja, saya punya uang, gitu Teh. Seakan-akan sama suami itu kayak gimana gitu. Tapi di situ jadi hubungan sama suami itu, kalau suami ngomong saya itu kayak jengkel gitu Teh. Sampai saya gini, rumah aku tuh ada yang gangguin ya. Memang aku sampai pikiranku tuh sampai ke situ. Kok aku tuh rumah tanggaku kok kayak gini, saya tuh kayak mau berantem terus gitu Teh. Terus anak-anak juga susah lah dikasih tahu kan. Di WA kadang nyari ibunya cuma kalau butuh uang. Sampai saya bilang gitu ke anakku. Ternyata itu, sekarang saya tahu ini ternyata itu bukan orang lain, ternyata saya yang memanggilnya itu loh Teh. Ternyata saya yang salah. Nah dari situ mulailah saya belajar Teh Feby ya. Dapat ilmunya, klik itulah setelah saya ikut kelas belajar berapa hari daily rutin. Pertengahan pun saya belum dapat kliknya ya, masih sapunya saya lakukan terus. Bangun tidur saya sadar nafas, sebelum tidur sana. Sekarang pun saya sambil nyetrika, sambil apapun Teh, alhamdulillah. Lihat matahari pun terima kasih ya Allah. Itu terus Teh, selain dari timer 1 jam sekali ya. Pokoknya indah banget sekarang Teh. Pokoknya mau marah sama orang tuh kayak inget itu ternyata bukan orang lain seperti itu. Itu dia adalah saya adalah dia. Seperti Teh Feby Teh Feby sarankan kepada kita semua, tidak ada orang lain, semuanya adalah kita adalah satu sama dan berhubung gitu ya Teh ya. Nah dari situ Teh, perubahan dari yang saya ingin merubah ingin merubah diri dalam diri saya itu, saya bekerja di sini kan hampir 2 tahun. Memang manifest saya belum besar lah, puluhan juta gitu belum. Cuma perubahan dari majikan saya yang lebih baik ya kan, terus lebih lebih menyayangi saya. Bahkan kemarin ya, sampai saya tuh karena saya senang, bukan saya mau pamer sama Teh Feby karena nggak seberapa sih, tapi itu kan kayak susah gitu ya nyari di sini ya majikan yang sampai seperti itu gitu. Itu menurut saya tuh amazing banget gitu. Tanggal 25 kemarin kan kebetulan saya pas ulang tahun saya itu libur Teh. Nah di situ libur, majikan saya itu sampai mencari saya Teh. Itu kayak nggak mungkin majikan tuh mencari saya di tempat saya libur, nganterin makanan. Itu di situ banyak orang Indo Teh. Sampai ada Mbak Widya yang B12, dia menyaksikan. Mbak Widya itu dia saksinya, dia menyaksikan. Masya Allah Mbak, terus teman-teman yang lain juga gitu. Majikan sampai segitunya ya nganter makanan Indonesia, nasi kuning Teh. Nah
ternyata sebelum majikanku ngasih nasi kuning itu teh, besoknya kan saya ke toko Indo ya, tanya. Ini karena cerita saya tuh happy ya teh ya, happy itu. Akhirnya saya tanya, majikanmu itu mau pesen tumpeng mbak, mau tumpeng yang besar itu teh, tapi kan nggak bisa kalau nggak pesan. Akhirnya ya belilah satu kotak gitu, ada makanan, ada kerupuk, ada macam-macam lah, dianterin ke tempat aku libur teh, sampai banyak orang tuh heran. Kan ya tidak mungkin ya teh, kayaknya ya kalau dipikir secara naluri ya, majikan nganter makanan digendong, dia nyari saya sampai 2 kali baru ketemu. Itu dikasih, aku dipelukin, diucapin ini, padahal apa? Dia juga tahu kalau aku ulang tahun. Malamnya itu teh masih dirayain potong kue, suruh telepon suamiku, anakku, masih dikasih amplop. Ya Allah, sangat amazing banget kan. Saya dianggap seperti keluarga, bener Beb. Amplop sih nggak seberapa ya. Bagi kita yang di sini untuk dikasih uang majikan $10, $20, $100, itu kadang ada yang hari raya Cina nggak dapet teh. Ya, tapi saya setiap ulang tahun yang pertama itu nggak seberapa seperti itu. Tapi kemarin teh ya Allah, berkat apa ya? Saya itu membersihkan diri saya, mungkin gitu ya teh. Jadi memancarkan, menarik hal-hal baik, mungkin seperti itu kalau pemahaman saya ya teh ya. Itu kenapa saya sampai nangis tuh, karena saya tuh terharu bersyukur kenal seperti ini, kenal Teh Feby sama Mas Hendra gitu. Semoga kalian semua sehat terus. Nah, selain dari majikan ya teh ya. Selain dari majikan, mereka semakin baik. Terus amplop aku dapatkan teh, itu kan sebelumnya kita sudah ada ingin menyumbang sedikit untuk jalan ya teh, ada pembangunan gitu teh, itu baru berencana. Aku udah dapat amplop dari majikan lebih dari yang aku mau keluarkan. Terus suami saya gini, ingat nggak dek, kita baru niat. Sekarang suamiku juga beda teh, cara pemikirannya. Itu nggak kayak kemarin-kemarin gitu. Ingat nggak, kemarin kita baru punya rencana mau ngasih ini gitu ya teh, belum dilaksanakan kan karena masih, intinya masih rundingan, masih ini gitu, masih mau ditarik gitu ya. Aku udah dikasih sama Allah segitu banyaknya, lebih 3 kali lipat dari yang kita mau keluarkan gitu teh. Alhamdulillah saya gitu ya Allah Gusti, ternyata pemikiran suami saya pun lebih nggak kayak kemarin lah pokoknya. Itu saya bersyukur banget. Terus anak-anak saya ya teh ya, yang dulunya di WA kadang cuma dibuka red doang, biru doang, balas nggak mau. Orang tua di sini kan kayak sakit ya teh ya. Orang tua udah capek kerja gini, harus adaptasi. Sekarang anak saya mau telepon VC teh, ngobrol lama. Ya Allah, itu juga sebuah anugerah, sebuah perubahan teh. Bener. Terus teman-teman di sini juga lebih baik. Saya cuma ulang tahun nggak ada ngabarin orang. Teman sebelah ngasih baju gamis cantik. Ya Allah Gusti, kenapa setiap hari terus bertubi-tubi teh? Ada aja. Terus hari Minggu kemarin aku tuh jalan sama nenek ya ke pasar. Habis sekolah kan aku anterin dia jalan sebentar gitu kan. Di pasar aku tuh lihat jeruk, pengen jeruk kayak gini teh. Baru aku batin teh. Karena nenekku jalan terus, akunya nggak bisa beli, dan kayaknya aku belum lihat jeruk yang tadi deh gitu, yang seperti aku pernah belikan enak itu. Sampai aku jalan dari tempat yang aku dulu libur tuh teh, ada temanku manggil, Mbak sini lo, duduk sini dulu. Akhirnya kan ya saya duduk dulu ya. Nah dari situ teh dapat jeruk yang sesuai dan sampai sekarang masih ada. Masya Allah, baru batin. Walaupun hal kecil ya kan, bukan uang yang besar 10 juta 20 juta memang belum, tapi aku bersyukur dari hal kecil inilah semakin aku bersyukur, saya yakin akan bertumbuh menjadi hal yang besar. Itu dalam hati aku. Itu dapat bener teh, Masya Allah. Ini baru aku batin ya. Aku tadi mau beli jeruk seperti ini, belum aku beli. Aku dapat. Lalu ternyata Tuhan mengabulkan langsung ketika itu juga. Jadi perubahannya banyak sekali, macam-macam teh. Kalau mau diceritain memang belum besar ya, saya dari awal ngomong manifest saya belum besar, tapi manifest yang pertama adalah ketenangan batin saya. Ya, saya sekarang tidak mudah marah teh. Pokoknya saya kalau marah saya langsung ingat, ya, ini aku yang marah atau aku yang sadar ya bahwa aku ini sedang marah. Itu teh. Jadinya, oh iya aku sadar sekarang aku sedang marah. Oke, aku terima aja kayak itulah, ngomong sendiri teh. Nah di sini teh kerennya di Hong Kong kita TKW ya teh ya, yang sudah di AR itu kita yang sudah alumni lah atau yang masih
masih baru, itu kita ada grup teh, kita saling support, keren ya. Ada Mbak Juju yang bantuin rilis. Pokoknya kita tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada teh, kerennya di situ. Alhamdulillah. Jadi di Hong Kong ya, itu seminggu berapa kali? Seminggu berapa kali? Nggak mesti teh, kadang ada yang 2 hari sekali, karena kan kita rilis, kadang Mbak Juju juga bantuin yang lain ya teh ya, yang lain ingin privat sendiri yang nggak mau digabungin, masih malu atau gimana, mungkin ada yang lebih mungkin dia punya masalah atau apa ya, itu lebih gitu ya, jadinya dia nggak mau digabungin, is okay lah, saya gitu kan. Nanti kalau di grup, ayo kita mau rilis, siapa yang mau ikut, ya udah kita ikut bareng-bareng. Tapi ada juga sih yang di luar TKW teh, ada yang dari Indonesia, kemarin ada yang dari pokoknya Jawa Timur, Jawa Barat, ada banyak teh. Kita rilis bareng kayak gitu. Jadi senangnya di situ teh. Ternyata seperti ini ya teh ya hidup. Iya, seindah ini. Iya teh, ternyata. Tapi saya masih belajar teh, bimbing kita terus ya teh ya. Kadang manusia itu kan ada lupanya ya Mas Hendra ya. Kadang mau ke trigger gitu teh. Itu senang banget. Aku kenapa ya? Baru sekarang ketemu. Yang 39 tahun kemarin itu kemana? Itu teh. Ya enggak? Bikin terharu. Terima kasih banget pokoknya Mas. Mbak Maisyah, kita bisa merasakan kebahagiaan Mbak Maisyah ya setelah mengamalkan ilmu dari Abundant Revolution. Kita senang sekali, berdoa mudah-mudahan Mbak Maisyah rezekinya tambah banyak, Mbak Maisyah sehat selalu, keluarganya makin harmonis, anak muda diatur ya. Amin. Alhamdulillah Teh Febi. Sebentar, dikit-dikit lagi. Oke, siap. Orang tua aku teh, namanya orang tua itu kan biasanya kayak anak kecil ya, makin umur 70 ya, 70 mau menginjak 70, itu kan kayak anak-anak kecil. Sampai kemarin teh yang biasanya adikku tuh sampai bilang ke adikku ipar ya, gini, Mbak, mama tuh isone iki bahasa Jawa ya, mama tuh isone diomongi karo Mbak Sah kan gitu kan, orang Jawa. Ibu tuh biasanya bisa diomonginya tuh sama saya gitu kan. Tapi saya digituin, saya nggak bangga teh. Dulu kan aku terbangga gitu ya, seakan-akan aku yang bisa. Sekarang enggak. Nah dari situ ibu saya itu teh sekarang dikasih tahu apa, itu tuh lebih apa ya teh ya, lebih manut teh, dengerin gitu loh. Itu apakah ya perubahan dari karena dalam diri saya ya teh? Iya betul. Pantulan. Oh gitu ya, ya Allah, terima kasih banyak, terima kasih, semoga teh, pokoknya intinya saya ketenangan jiwa saya terus baik gitu ya teh. Terima kasih udah, kalau nanti ngomong terus nggak ada habisnya. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Sehat selalu Mas Indra, Mbak Manda, Teh Febi. Allah selalu menjaga kalian ya. Amin. Teh Febi gimana? Masya Allah. Aku bahagia sekali ya bahwa keluarga kita di Hong Kong, alumni yang belajar, nggak hanya sekedar di kelas Mas, setelah itu mereka kumpul untuk saling bantu. Jadi memang biasanya aku kalau ada yang private, terus aku lihat ada progres Mas Hendra, siapapun, nggak hanya yang private, teman-teman yang WhatsApp atau yang ada komunikasi sama aku ketika ada manifest, aku selalu bilang, mereka kan bilang gini, Teh Febi kita mau ngucapin makasih sama Ngaji Rosso, sama Abundant Revolution, sama Teh Febi. Aku selalu bilang gini, pay it forward boleh nggak? Aku bilang gitu. Nggak usah bales ke Mas Hendra, nggak usah bales juga ke aku. Pay it forward boleh ya? Lanjutkan kebaikan ini buat teman-teman yang lain. Tapi itu tidak hanya terjadi di Hong Kong deh, di banyak tempat sekarang teman-teman alumni pada gitu semuanya, keren-keren saling membantu satu sama lain gitu ya. Kita kayak misalnya nanti kalau misalnya mau ke Hong Kong itu udah punya saudara banyak gitu ya Teh ya. Kemana-mana punya saudara banyak gitu ya, di Bali. Tapi menyarankan tabungan semesta Mas Hendra. Iya. Nah itu. Jadi kenapa ada perubahan besar terjadi sama Mbak Meisha di terakhir ini gitu? Tadi kan kita dengar bersama bahwa mau ngegosok aja dia terima kasih gitu kan, mau melakukan apa makasih, ngelihat matahari makasih, datanya udah penuh dengan terima kasih, tidak pernah meminta saya sekarang, penuh dengan rasa syukur. So, ketika data itu sudah berubah dari marah-marah, kesel, ngeluh, berubah,
di Abundant Revolution daily rutinnya baru melek mata, Mas. Sadar, nafas, syukur. Terima kasih sama nafas. Yang selama ini kita abaikan, napas aja gitu. Ini baru tak melek gitu. Daily rutin. Terima kasih semesta atas nafas. Dan aku selalu nyaranin sama teman-teman jangan kayak burung beo gitu ya. Makasih atas napas, makasih atas uang. Itu kan burung beo, nggak pakai rasa gitu. Iya. Lakukan dengan your vibration gitu. Dengan vibrasi syukur. Vibrasi kamu yang menciptakan realita. Itu yang dilakukan sama Mbak Meisha. Vibrasi berterima kasih yang selalu dia lakukan saat dia nyuci piring, saat dia ngegosok, saat dia melakukan apapun. Itu selalu yang diingat, datanya baru. Ketika data di laptopnya penuh terima kasih dan bersyukur, kira-kira kegambar nggak pantulannya kayak gimana? Pantulannya adalah semesta akan memberikan, semesta akan berkonspirasi, menghadirkan orang-orang yang mencintai Mbak Meisha, yang melakukan sesuatu untuk Mbak Meisha, sehingga output resultnya adalah Mbak Meisha lebih tambah bersyukur. Itulah makna dari surat di Al-Quran. Ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan. Surat Ibrahim. Ketika kamu bersyukur, pasti ditambahkan. Jadi lahirkan dulu rasa syukur di sini. Dia pasti akan merealita dalam kenyataan. Dan itu indah sekali, Mas Hendra. Oke. Sangat indah. Oke. Thank you, Mbak Maisha. Ini mungkin akan ada yang heboh lagi terakhir sebagai gongnya gitu ya. Wajahnya sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Kakak Anis Saadah. Iya. Ibu guru, Mas Hendra. Beneran, ibu guru. Iya. Oh, guru dari lereng Gunung Kawi kah sayang? Iya, ibu guru monggo. yang luar biasa Guru. yang kalau ngajar tuh perjalanannya cukup jauh. Jadi ini adalah pahlawan tempat Dia ya, tetangganya Manda ya berarti di Malang ya? jasa. Tentang Mbak Anis ini. Iya. Jadi Mbak Anis ini ada sakit, ada kelainan kelenjar, Mas, cancer kelenjar. Nah, pada saat itu ya tentunya siapapun yang sakit ada kekhawatiran gitu. Sampai pada akhirnya dia belajar dan dia praktekkan sadar nafas syukur. Dia sambut terima sakitnya lalu dia lepasin hasilnya. Tapi makin dilepas dia makin sehat. Makin dilepas makin sehat, makin produktif dan Mbak Anis ini mendedikasikan diri untuk menceritakan ke begitu banyak saudara-saudara kita untuk mengenal Ngaji Rosso dan materi Abundant Revolution karena dia sudah merasakan itu secara pribadi gitu. Dulu kan gini, dulu Mbak Anis tuh menjadi merasa bahwa paling didolimi sama suami gitu ya dalam rumah tangga, terus usaha jahitannya berantakan, gali lubang tutup lubang untuk usaha dan kebutuhan rumah tangga karena suami tidak bekerja, sudah dibelikan motor bahkan mobil juga tetap saja nggak mau bekerja, jadi kan merasa didolimi gitu, selalu dimanfaatkan orang lain, misal kayak pinjaman bank atau koperasi pakai nama Bu Anis, lalu tidak bertanggung jawab, akhirnya Mbak Anis yang harus bayar. Ini nggak gampang jadi Mbak Anis ini, mendapatkan diagnosa sakit genetika kanker kelenjar seperti yang disampaikan Teteh tadi, dan honorer sebagai guru agama Islam di sekolah negeri selama 20 tahun sejauh 18 km ke dataran tinggi Gunung Kawi, dan sekarang kabar gembiranya udah diangkat ASN P3K. Oke, mantap. Yes, mantap Mbak Anis, dan banyak sekali keajaiban yang terjadi ketika ada masalah baik rumah tangga atau usaha. Jahitan souvenir, haji, umroh, pengantin juga udah lancar. Hutang mulai terlunaskan satu persatu. Suami jadi berubah sikapnya semakin baik dan mulai mengerti kebutuhan rumah tangga. Aduh, banyak banget ya, aku capek baca. Gimana Teh? Masya Allah. Kesadaran untuk menyadari yang berkelimpahan yang udah ada di dalam, Mas, dan kesadaran untuk bahwa kelas Zoom itu atau kelas apapun itu nggak bisa cuma kelas, Mas. Regenerasi sel tubuh kita terjadi di 28 hari. Begitupun realita.
perubahan data itu harus konsisten, dan itu harus konsisten dalam 30 hari daily rutin. Tapi kalau cuma itu aja dan sendiri ngelakukannya, itu kan nggak seru juga gitu. Kita kan ada keluarga, batch 1, batch 2, batch 3, dan semua testimoni pencapaian teman-teman kita share di batch, dan mereka bisa saling mengenal untuk pay it forward. Artinya teman yang satu boleh ngajarin teman yang lain untuk sadar nafas syukur, ngajarin cara quantum jam, ngajarin menerima melepas. Jadi memang apa ya, ekosistem baru kalau kata istilah Mas Hendra. Ekosistem baru, nuansa baru, lingkungan baru yang memang dalam kesadaran cinta tanpa batas ini yang lagi mau dibangun gitu. Apapun yang terjadi, ingat ada hukum keseimbangan. Dengan kesadaran kita menerima itu, termasuk hutang. Mbak Ani sudah dalam titik kesadaran yang pasrah gitu. Udah dalam titik dimana totally surrender, tapi bukannya makan tidur ya Mas. Ketika kita sudah mengikhlaskan, kita sudah menerima melepas, kita quantum jamin goals kita dan kita lepasin juga, kita sending love orang-orang yang membenci dan kita kesel sama mereka, kirimin aja cinta gitu. Bahwa dalam gambaran realita respon kita itu yang ada hanya kesadaran, di mana-mana tuh ada pesan semesta, baik itu dalam kebahagiaan ataupun dalam kesedihan, ada pesannya apa? Ada sesuatu yang nggak selaras dalam diri kamu, sambut, terima, alirkan, lepaskan. Kuncinya tuh di sadar menerima, Mas. Sadar menerima dan sadar mencintai. Di balik semua realita kan ada yang menyampaikan realita. Ada Allah semesta dan apapun nama itu disebut di belakangnya. Kita lihat ada cinta di belakang sedih gitu. Ada cinta di belakang sakit. Kebayang nggak? Cerita sakitnya Mbak Anis ini mengantarkan kita jadi satu keluarga ya Mbak Anis. Mengantarkan Mbak Anis ketemu kesadaran ini. Sakitnya Bu Nyoman, jatuh, perihnya dia, mengantarkan ketemu sejatinya dia. Lalu sedihnya Bu Mira dalam perjalanan rumahnya diambil sama bank, dia di titik nol, nggak ada rumah. Ketemu dia sama materi ini. Begitupun Mbak Mesya tadi. Sedihnya dia tentang anaknya yang kalau ditelepon nggak mau terima gitu kan. Lalu suaminya, atasannya atau bosnya. Itu berubah langsung gitu, bahwa si semua cerita sedihmu mengantarkan kamu bertemu kepada naturalnya dirimu yang sudah indah dalam kelimpahan. Jadi yuk teman-teman semua, kita ketemu sama sejatinya kita ketemu sama naturalnya kita ketemu sama diri kita yang itu udah berkelimpahan dan membahagiakan gitu. Kita balik lagi merasakan kebahagiaan dan kelimpahan itu, dan sadari bahwa lepasin aja semua, boleh nggak? Kita kosongin aja semua, biar alam semesta, Allah, Tuhan atau apapun nama itu disebut yang ngatur semuanya, karena udah pasti sempurna sih dalam rancangannya gitu, udah pasti indah dan sempurna. Tugas kita hanya bersyukur, menerima, menyambut semua realita, alirkan, lepaskan kalau ada yang nggak nyaman, sadari bahwa di balik itu semua ada cinta di belakangnya. Kita akan hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan sejati. That's great, luar biasa sekali ya dialog kita pada kesempatan sore hari ini bersama dengan Teh Feby. Prinsipnya saya mengucapkan terima kasih banyak, pertama kepada Teh Feby, kepada Bu Mira, Bu Nyoman, Mbak Susi, Mbak Maisha, dan Mbak Anis. Hari ini kita belajar bahwa cinta sejati itu bukan hanya tumbuh di saat tenang, tapi yang tetap menyala meski diterpa badai gitu ya. Jadi apapun kondisi yang dialami teman-teman, tetap kita hadapi dengan penuh cinta. Mudah-mudahan kita bisa mengaktualisasikannya, bukan hanya sekedar retorika, tapi mampu menerjemahkan dalam bahasa perbuatan yang nyata gitu ya. Terima kasih telah bersama kita semuanya. Semoga ini bukan sebuah akhir, tapi awal baru dalam menyembuhkan dan mencintai kembali lebih dalam dan lebih sadar. Thank you very much ya, Teh Feby dan sahabat semuanya. Terima kasih.